Ibuku suka pakai ajian dan raja, katanya untuk penglaris usahanya. Tapi udah 2 tahun ini dia sakit-sakitan dan jadi aneh. Dan yang paling parah, dia pernah mencekiku pas aku lagi tidur. Kami udah berobat kemana-mana, tapi kata orang, dia sudah bukan ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku akan membacakan cerita yang ditulis oleh Zero Point. Jika kalian ingin membacanya sendiri, seperti biasa, link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa follow juga akun si penulisnya ya. Yuk, gak usah lama-lama lagi. Cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Segala bentuk nama dan tempat telah disamarkan. Narasumber hanya ingin bercerita dan berharap dapat solusi. Cerita ini ditulis langsung oleh narasumber. Saya hanya sedikit merapikannya. Aku Vira. Aku bingung mulai cerita dari mana. Keluargaku lagi kacau banget sekarang. Maaf ya kalau ceritanya lompat-lompat. Baru tadi tengah malam ketika orang-orang rumah lagi tidur, ibu tiba-tiba masuk ke kamar kakakku. Dia memukul kakakku dengan batang sapu, sampai kakakku teriak-teriak kesakitan. Dan otomatis dong satu rumah pada bangun, ya karena mendengar suara teriakan kakakku. Ketika kami keluar, ibu tiba-tiba lari ke halaman belakang. Tingkahnya seperti, maaf ya, kayak monyet. Dia lompat-lompat sampai manjat-manjat pagar belakang. Aneh sekali. Kami mengejar ibu, tapi sampai di halaman belakang gak ada yang berani mendekatinya. Ibu menatap kami satu persatu. Matanya melotot tajam. Serem banget. Tiba-tiba ia berteriak dengan suara serak. "Siapa yang mau ikut aku mati?" Kami semua ketakutan dan gak ada yang berani mendekat. Setelah itu, ibu tertawa memekik keras. Beruntunglah pamanku yang tinggal di sebelah rumah datang dan langsung memeluk ibuku. Menahan tubuhnya sembari membaca ayat-ayat doa. Ibu terus tertawa, sampai mengoceh dalam bahasa Jawa, yang intinya mengancam pamanku juga bakal mati. Ibu bahkan mengumbar aib-aib pamanku yang menurutnya itu tak pernah diceritakan ke ibu. Tak lama setelah itu, badan ibu melemas, dan kami langsung membawanya ke kamar. Kemudian, paman mengikat kaki dan tangan ibu. "Supaya gak kejadian lagi kayak tadi, kalian bisa mati beneran," kata paman. Semua bermula semenjak perceraian ibu dengan bapak. Ibu menjadi lebih berambisi. Dari cara berpakaiannya pun berbeda. Bahkan sekarang setiap hari ibu selalu bersolek. Padahal sebelumnya dia jarang melakukannya. Ibu membuka salon di samping rumah. Hal-hal aneh bermunculan semenjak ibu pergi. Yang katanya ke orang pintar. Kenalan dari teman lamanya. Dari situlah hal-hal tak lazim dilakukan ibu. Dia mandi kembang, menabur sesaji ke sekitaran rumah, sampai benda-benda klinik dibungkus kain kafan lalu dikuburkan di halaman. "Ini menarik, biar mendatangkan rezeki," kata ibu. Tak sampai di situ. Hampir seminggu sekali, ibu pergi ke tempat orang yang lebih cocok disebut dukun dibanding orang pintar. Dan setiap pulang dari orang itu, sepanjang lengan dan kakinya selalu dipenuhi huruf-huruf raja yang ditulis dari cairan mirip minyak warna merah. Pernah satu waktu, aku memergoki ibu
tengah berendam di bathtub dengan air penuh kembang dan lilin, serta dupa di sekitarnya sebagai penerangan. Karena lampu kamar mandi sengaja dimatikannya. Yang paling mengejutkan adalah bukan hanya lengan dan kaki, melainkan badan bagian belakang ibu juga dipenuhi dengan huruf-huruf raja. Aku terkejut bukan main ketika ibu melihatku mengintip. Dia tampak marah. Setelah mandi, dia memperingatiku. Lain kali jangan begitu. Kamu bisa mencelakakan semuanya, ucap ibu. Bagiku sebagai anak perempuan yang paling dekat dengan ibu sedari dulu, aku sangat merasakan perubahan sikap darinya. Ibu menjadi lebih temperamental. Emosi ibu tidak stabil. Pernah satu waktu, hanya karena aku pulang telat sehabis kerja kelompok, ibu marah-marah sampai membanting gelas. Aku takut. Seumur-umur ibu tidak pernah seperti itu. Sejak perceraian orang tuaku, kakak juga jarang ada di rumah. Dia menjadi cuek. Dia lebih sering menginap di tempat bapak. Padahal aku tahu, sebenarnya dia tidak di tempat bapak, melainkan di tempat teman-temannya. Pernah aku protes dan cerita ke kakak soal ibu. Tapi dia cuma menjawab, "Kamu kan anak kesayangan ibu dari dulu. Ya kamulah yang bicara ke ibu." Sikap yang berubah dari semuanya membuat aku benar-benar merasa sendiri. Gak punya siapa-siapa lagi. Bertahun-tahun ibu seperti itu. Kian hari kian aneh. Bau minyak yang ibu gunakan serta dupa yang dibakar di rumah membuat aku tak nyaman berada di rumah. Percaya atau tidak, aku sering merasa diawasi dari berbagai arah, entah oleh siapa. Yang pasti itu bikin aku ketakutan hampir setiap malam. Dan yang paling bikin aku takut ketika ibu bilang harus memadamkan listrik satu rumah. Aku juga disuruh mematikan ponsel. Seluruh elektronik tidak boleh menyala. Dan ibu melakukan ritual di kamarnya. Saat itu aku merasa hawa rumah menjadi panas. Banyak suara derap langkah yang lalu lalang di ruang tengah. Aku gak berani keluar kamar. HP disita ibu. Tidur pun aku tidak bisa. Kebayangkan gimana rasanya aku di kamar sendirian sepanjang malam. Oh iya, pernah satu waktu ibu pulang dengan wajah pucat. Aku tanya kenapa, tapi ibu tidak menjawab. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Lalu aku mendengar suara ibu menembang lagu Jawa, seperti nyinden yang mengayun. Aku merinding. Aku ketuk kamar ibu, tapi ibu gak jawab. Dia malah terus nyanyi menghiraukan panggilanku. Rumah terasa seperti bukan rumah. Aku merasa terancam di rumah sendiri. Setelah itu, aku buru-buru masuk ke kamar. Tak lama kemudian, aku mendengar suara langkah ibu keluar. Aku menoleh ke depan. Aku lihat ibu berjalan ke dapur. Dia mengambil pisau daging dan memotong ayam-ayam utuh dengan keras, seperti orang sedang emosi. Ibu seketika menatapku yang sedang melihatnya dari pintu kamar. Tatapannya sangat tajam. Aku ketakutan. Dengan refleks, aku langsung tutup pintu. Waktu itu ibu benar-benar kelihatan beda. Dan gak lama kemudian HP aku berbunyi. Kamu tahu? Ternyata ada telepon dari ibu. Sementara dari luar, aku masih bisa mendengar suara pisau beradu dengan telenan kayu. Lalu ku angkat telepon itu dengan gemetar. Vira, kamu di rumah kan? Ibu masih di pasar nih. Kita masak apa ya buat makan nanti? Dek, jantung rasanya kayak mau copot. Sumpah, detik itu badan aku langsung kaku. Dan suara pisau beradu dengan telenan itu semakin keras. Aku mau mengadu ke ibu, tapi tidak bisa. Aku gemetar. Tenggorokanku seperti tercekik. Badanku lemas.
Bahkan sampai HP di genggamanku pun sampai terlepas dan jatuh. Kalau ibu di pasar, terus siapa yang ada di dapur? Aku ketakutan setengah mati. Kamar langsung aku kunci rapat. Aku buru-buru chat ibu menanyakan kapan pulang. Untung pintu rumah gak aku kunci. Jadi aku diam di kamar sampai ibu benar-benar pulang. Waktu terasa sangat lambat. Aku telepon kakak juga gak diangkat-angkat. Sumpah, kalau ingat kejadian itu, aku masih gemetar sampai sekarang. Beberapa jam terasa lama banget. Sampai ibu pulang. Aku menceritakan semua yang kulihat tadi pada ibu. Tapi ibu malah tersenyum. Dia bilang, "Tenang, dia teman ibu. Baik kok, gak usah takut ya," kata ibu sambil mengelus-elus rambutku. Mendengar ucapan ibu, aku malah semakin merinding dan takut. Hari-hari setelahnya semakin janggal. Banyak hal-hal yang mengerikan yang kalau aku ceritakan satu persatu nanti terlalu panjang. Mulai dari suara-suara aneh, derap langkah di ruang tengah, suara ledakan tengah malam dari atap rumah, aroma-aroma melati yang entah berembus dari mana, sampai suara ibu menembang yang sering aku dengar. Dan tiap dengar suara itu, aku meyakini bahwa itu bukan ibu, melainkan sosok yang menyerupai ibu yang pernah aku lihat waktu itu. Apalagi kala ibu melakukan ritual rutinan yang listrik satu rumah harus dipadamkan. Itu rumah rasanya penuh dan panas, padahal gak ada siapa-siapa selain aku dan ibu. Tapi memang aku akui, salon ibu selalu ramai, meski dibuka dari rumah yang jauh dari jalan raya. Ada aja pelanggan yang datang. Sebagian besar dari mereka yang kebetulan melintas lalu langsung mampir ke salon ibu, seperti ketarik. Semakin ramai salon ibu, dia semakin menjadi-jadi dan sering mengunjungi dukun itu. Bukan hanya di dalam rumah, tapi beberapa tetangga mengaku melihat ibu malam-malam mengenakan pakaian serba putih, sedang duduk di atas rumah sembari uncang-uncang kaki. Padahal ibu tidak pernah melakukan itu. Dan aku yakin itu bukan ibu. Kejadian-kejadian aneh itu terus terjadi, hingga akhirnya ibu sakit. Dia mengeluh nyeri pinggang hingga tak bisa bangun. Kemudian dia melapor ke dukun itu. Dan anehnya, gak lama kemudian ibu membaik. Dan dia langsung pergi ke dukun itu. Setiap pulang dari dukun itu, ibu menjadi sehat seperti sedia kala. Tapi beberapa minggu kemudian kumat lagi. Dan begitu seterusnya. Capek banget, ibu jadi sering marah-marah. Kalau mendengar suara azan aja, ibu teriak-teriak. Katanya berisik. Kalau ditegur atau diingatkan oleh pamanku sekalipun, dia malah lebih marah. 2 bulan terakhir ini ibu semakin parah. Puncaknya di suatu malam, di kamar mandi, ibu tiba-tiba teriak-teriak. Menangis, lalu tertawa. Setelah lebih dari 2 jam, ibuku di kamar mandi, aku curiga. Akhirnya aku mengintip, dan aku kaget banget. Lihat ibu sedang menyayat-nyayat tangannya sendiri dengan silet. Dia seperti sedang menulis rajah dengan darahnya sendiri. Anehnya, bukan hanya di tangan, siletan rajah juga tertulis jelas di punggungnya dengan darah yang masih mengucur. Bagaimana bisa ibu melakukan itu di badan bagian belakangnya sendiri? Padahal di rumah itu benar-benar cuma ada aku dan ibu. Ibu melihatku. Dia marah-marah dalam bahasa Jawa cepat. Suaranya serak, matanya melotot. Dia menunjuk-nunjuk aku dengan silet itu. Karena takut, aku lari ke rumah paman, menangis minta tolong.
Paman dan anak pertamanya buru-buru datang ke rumah. Tapi di kamar mandi, ibu sudah tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, setiap tengah malam ibu selalu keluar ke pekarangan rumah. Tingkahnya aneh, seperti monyet. Dia sering mengamuk, suka memukul-mukul kami ketika kami tidur. Aku pernah dicekik kala aku tidur. Dia bilang, "Ayo ikut ibu." Lalu kakak juga nyaris tertusuk ketika ibu masuk ke kamarnya sambil mengacungkan pisau. Namun ketika sedang tenang, kami mencoba bertanya, tapi ibu tidak ingat dengan apa yang dia lakukan. Lalu setiap siang, ibu sering sholat, tapi menghadap ke arah matahari. Cara sholatnya pun aneh. Duduk tahiyat akhir dirubah seperti posisi meditasi. Kemudian aku bertanya, "Ibu ngapain?" "Ibadah, sini ikut ibu," jawabnya sambil tersenyum lebar dan matanya mendelik. Berdasarkan saran dari keluarga, ibu pernah dibawa ke RSC. Tapi sampai di RSC, ibu nampak sehat. Tidak ditemukan tanda-tanda keanehan, seperti waktu di rumah. Alhasil, ibu langsung dipulangkan dari rumah sakit jiwa di hari yang sama, alias tidak dirawat. Namun ketika sampai rumah, bahkan sedari di perjalanan pulang, dia aneh lagi. Tertawa memekik seperti sedang menertawakan kami. Pernah ketika makan, ibu minta air panas. Aku kira buat kompres, karena memang badan ibu penuh luka-luka lebam setiap bangun tidur. Aku berikan 1 gelas besar air mendidih yang asapnya masih mengepul. Tapi tiba-tiba ibu minum air itu panas-panas dalam 1 tekukan sampai habis. Lalu kemudian tertawa memekik. Ibu juga dibawa ke beberapa orang pintar, dari Jawa Barat sampai yang ada di Jawa Timur. Terakhir orang pintar yang kami datangi dari ujung timur Pulau Jawa. Dia bilang, "Dia sudah bukan ibumu. Ikat terus, jangan sampai lepas, bahaya. Segera cari pertolongan. Saya nggak sanggup. Saya masih punya keluarga." Orang yang kami harap dapat menyembuhkan ibu malah berkata seperti itu. Aku benar-benar bingung sekarang. Dan ibu semakin parah. Tolong, apa yang harus aku lakukan? Aku takut banget. Bahkan suara ibu menembang dan langkah kaki di ruang tengah masih sering terdengar setiap malam. Sejujurnya belakangan ini semakin aku tolak, firasatku juga semakin yakin kalau orang yang ada di dalam rumahku sekarang dia bukan ibu aku. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Gimana menurut kalian? Kasian ya. Semoga aja segera ada jalan keluarnya ya. Oke, jika kalian suka dengan cerita-cerita di channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.